Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak dosen, Bapak Noval Maliki MPD, yang saya hormati, dan juga teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini ada Bapak Haidarur Rahman, kemudian ada Ibu Sinta Cahyaningsi, kemudian saya sendiri, Risalatin Sutadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Haidarur Rahman untuk mempresentasikan, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya Pak ya. Oke, saya share screen dulu. Sudah terlihat belum Pak? Aman. Sebentar, saya akan dari pertama dulu. Pertama. Ya. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang kami muliakan dan yang kami hormati, Bapak Noval selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini kami dari kelompok 4 pertama hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membimbing kami untuk bisa terus menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Dan yang kedua, mohon maaf apabila dalam presentasi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena kami masih belajar. Langsung saja mempersingkat waktu terkait mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Noval Maliki. Kami akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara. Next, Bu. Slide-nya. Ya. Secara historis, sosiologis, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi kalau digabungkan panca dengan sila memiliki pengertian 5 prinsip. Di sini ada beberapa bagan pembagian secara historis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, dan yang ketiga sumber politis. Next slide, Bu. Sumber historis itu merupakan latar belakang sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri negara, the founding fathers, yang berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Pancasila disahkan secara resmi bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1985 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ketika Bung Karno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, sidang DPU-PKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 yang membahas usulan Bung Karno dan menghasilkan beberapa
beberapa keputusan, ya, menghasilkan beberapa keputusan rumusan, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilanjutkan dengan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next slide, Bu. Yang ketiga, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dengan mengubah urutan sila-sila Pancasila menjadi satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang sampai saat ini Pancasila murni sudah tidak ada tidak dirubah lagi, sudah tidak bisa dirubah lagi, murni keputusan yang bulat yang merupakan simbol negara dan dasar negara, yaitu Pancasila. Next slide, Bu. Yang kedua, sumber sosiologis merupakan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen, beraneka ragam, bineka tunggal ika tentunya. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni budaya, dan lain-lain. Pancasila menjadi alat pemersatu dan perekat bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat memiliki fungsi sosial budaya, yaitu sebagai pedoman hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Beberapa contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu gotong royong. Sikap ini adalah merupakan sikap yang saling membantu, bekerja sama. Kalau istilah pondok itu ro'an, dalam menyelesaikan pekerjaan, mencerminkan nilai-nilai sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila. Yang kedua, musyawarah. Pengambilan keputusan secara demokratis, mengutamakan mufakat, mencerminkan nilai-nilai sila keempat. Dan kedua, ada dalam Al-Qur'annya, yaitu wasyawirhum fil amr. Yang ketiga, toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan atau perbedaan pilihan hidup orang lain, mencerminkan nilai-nilai sila pertama dan kedua. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, merupakan fungsi politik, yaitu sebagai dasar negara dan ideologi negara. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan politik. Yang pertama, sistem demokrasi. Sistem pemerintah berdasarkan kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang menghormati dasar negara, mencerminkan nilai-nilai Pancasila, mencerminkan nilai-nilai sila keempat dan kelima. Yang kedua, hak asasi manusia, hak yang melekat pada setiap manusia tanpa membedakan agama, membedakan ras atau golongan, mencerminkan sila pertama dan kedua. Yang ketiga, kedaulatan rakyat, prinsip bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi dalam negara, mencerminkan sila ketiga dan sila keempat. Next slide. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Mohon maaf Pak Haidar, untuk yang selanjutnya ini dilanjutkan oleh Bu Sinta. Oh gitu, silakan. Ya, silakan Bu Sinta. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara.
Pembahasan yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara itu mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi Pancasila dapat dilihat dari hubungannya dengan yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mencakup 3 hal. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan manifestasi dari cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan asing. Yang kedua yaitu pernyataan sikap politik bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, komitmen bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup beberapa hal. Yang pertama, pada alinea pertama mengandung tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, pada alinea kedua mengandung filsafat dan dasar negara, yaitu Pancasila. Dan pada alinea ketiga mengandung cita-cita nasional, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam tata tertib dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terdapat pada alinea keempat yaitu mengandung bentuk dan kedaulatan negara, yaitu negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan rakyat. Yang ketiga yaitu pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma hukum yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan antara negara dan warga negara, serta hubungan antara negara dan negara lain. Pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur baik dan kewajiban mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi-fungsi urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu mencakup empat hal. Yang pertama, fungsi integratif. Yang kedua, fungsi normatif. Yang ketiga, fungsi dinamis. Yang keempat, fungsi adaptif. Fungsi integratif yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dan daerah. Yang kedua, Pancasila menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Yang ketiga, Pancasila juga menjadi dasar toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang keempat, Pancasila juga menjadi dasar loyalitas dan integritas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi yang kedua yaitu fungsi adaptif. Mencakup Pancasila sebagai alat penyesuaian bangsa Indonesia dengan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan. Yang kedua, Pancasila mampu menampung aspirasi dan dinamika masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, Pancasila juga mampu menjawab tantangan dan peluang yang timbul akibat
globalisasi dan kemajuan teknologi. Yang keempat, Pancasila juga mampu mengantisipasi ancaman dan gangguan yang mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu fungsi normatif. Pancasila sebagai alat penentu norma-norma hukum, moral, dan etika bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Yang ketiga, Pancasila juga menjadi sumber moral dan etika yang mengatur perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila juga menjadi sumber nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi dinamis. Mencakup Pancasila sebagai alat pendorong kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, Pancasila menjadi motivasi bagi warga negara untuk berprestasi dan berkarya demi kemuliaan bangsa dan negara. Yang ketiga, Pancasila juga menjadi inspirasi bagi warga negara untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga. Yang keempat, Pancasila juga menjadi stimulan bagi warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya ya Mbak. Nah, kemudian ini ada tantangan-tantangan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah ada radikalisme. Radikalisme yaitu paham atau gerakan yang menolak atau menentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan cara-cara ekstrim atau kekerasan. Jadi, radikalisme ini dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia yang beragam dan berbineka. Kemudian, radikalisme ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah intoleransi. Tantangan ini yaitu sikap atau perilaku yang tidak menghargai dan tidak menghormati perbedaan atau keragaman yang ada di masyarakat. Sikap ini dapat menimbulkan diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda dari mayoritas. Kemudian yang ketiga adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah di mana kondisi seseorang tidak memiliki akses atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak. Kemiskinan dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi antar golongan kaya dan miskin. Kemiskinan juga dapat menimbulkan ketergantungan dan ketidakberdayaan masyarakat terhadap bantuan pemerintah atau pihak lain. Tantangan berikutnya yaitu adalah ancaman kedaulatan. Ancaman ini yaitu upaya atau tindakan dari pihak asing atau dalam negeri yang bertujuan untuk melemahkan atau menguasai wilayah sumber daya atau kepentingan nasional Indonesia. Ancaman ini dapat mengganggu kedamaian, merampas hak-hak warga negara, dan ancaman ini juga dapat merusak citra dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Kemudian yang terakhir adalah korupsi, ancaman korupsi atau tantangan korupsi, yaitu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau etika untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan atau kedudukan. Korupsi ini dapat merugikan keuangan negara dan dapat merugikan kesejahteraan rakyat. Nah, kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki sumber historis, sosiologis, dan politis yang saling berkaitan dan melengkapi. Sumber historis menunjukkan asal-usul dan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sumber sosiologis menunjukkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan heterogen.
Sumber politis menunjukkan pandangan politik yang melandasi Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki makna dan relevansi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila memberikan arah, tujuan, norma, dan fungsi bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila juga memberikan landasan filosofis, moral, etika, hukum, dan konstitusi bagi negara dan masyarakat Indonesia dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan negara. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Noval Maliki, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Kami mohon bimbingan Bapak dosen dalam hal ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.